Shalom sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Pertanyaan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kehidupan kita di dunia bukan hanya mengalir bagai aliran air, tapi kita juga punya panggilan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Semoga di hari ini kita dimampukan untuk melakukan aktivitas sekaligus tugas panggilan kita. Embun pagi hari ini kembali bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rawulu. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita hening, menyatukan hati kita, dan kita memohon hikmat pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Sungguh kasih setiamu tak terbatas dan tak terhenti dalam kehidupan kami ya Tuhan. Setiap pagi bahkan setiap waktu Engkau melimpahkan kasih karuniamu. Seperti Engkau telah menuntun kami dalam istirahat kami semalaman, dan pagi ini Tuhan bangunkan kami di hari yang baru. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan ini. Dan kami juga diingatkan bahwa kami juga ada tugas yang harus kami lakukan. Dan kami menyadari kelemahan kami sebagai manusia. Kami membutuhkan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan yang akan kami terima melalui sabdamu. Kiranya Roh Kudus yang ada di dalam diri kami berkarya, memberikan terang dan hikmat, sehingga firman yang kami terima sungguh dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap sarana dan prasarana yang kami gunakan di dalam embun pagi hari ini, sehingga dapat mendukung kami untuk menghayati apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kami mengakui keterbatasan kami sebagai manusia ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, renungan hari ini masih diambil dari renungan Sabda Winedar terbitan Sinode GKJ, dan saat ini kita akan menghayati firman Tuhan seperti yang telah ditulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat 19. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-19 yang demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita hayati bersama dalam embun pagi hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah menguasai diri, sabar, dan berdoa. Menguasai diri, sabar, dan berdoa. Sesuai dengan nats dari 1 Petrus 4 ayat 7 yang demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sahabat Petra dimanapun berada, tantangan kehidupan sebagai pengikut Kristus yang hidup taat kepada Tuhan semakin lama semakin beraneka ragam dan semakin berat. Tuntutan kebutuhan kehidupan yang harus dipenuhi, dan juga setiap kita punya ego, punya kepentingan, impian, cita-cita, seringkali membuat kita menjadi tergoda untuk menjadi orang yang tidak setia kepada Tuhan.
Yang penting aku bisa hidup. Yang penting hidupku tidak berkekurangan. Yang penting keinginanku, impianku tercapai. Apa yang kubutuhkan tercukupi. Masalah taat kepada Tuhan atau masalah relasi dengan orang lain seringkali menjadi persoalan nomor sekian yang sering kita abaikan. Yang penting saya, dan saya. Orang sering merasa berat dan kelelahan ketika menjalani hidup menurut jalan yang benar. Mengapa? Karena seringkali jalan yang benar berbeda dengan keinginan kita. Dan karena ada banyak orang yang tidak mau melakukannya, sehingga kita merasa sendirian. Teman kita tidak banyak yang sefrekuensi dengan kita. Tidak ada yang menyemangati kita. Tidak ada yang saling berbagi rasa dengan kita. Sehingga rasa-rasanya hidup menjadi orang yang taat kepada Tuhan itu terasa sangat berat dan melelahkan. Rasanya seperti orang yang akan tenggelam dalam berbagai pergumulan hidup. Pernahkah saudara belajar renang? Atau saudara yang sudah bisa berenang hampir tenggelam? Bagaimana perasaan saudara ketika hampir tenggelam? Tentu ada rasa takut, ada rasa bingung, tidak tenang. Dan karena panik, kaki kemudian digerak-gerakkan maju mundur, kiri kanan tidak beraturan. Tangan kita juga kita gerak-gerakkan ke sana kemari, sambil berusaha menggapai-gapai, siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai pegangan. Namun mata kita tidak dapat melihat dengan jelas, karena ada banyak cipratan air yang menghalangi mata kita, bahkan masuk ke mata kita, yang membuat mata kita menjadi perih dan sakit. Sahabat Petra yang terkasih, gerakan kita yang tidak beraturan ke sana kemari karena panik ini, kita lakukan sebagai upaya kita untuk tidak tenggelam. Pertanyaannya adalah, apakah dengan gerakan seperti itu kita bisa selamat? Hari ini kita diajak untuk merenungkan gerakan panik yang tidak terkontrol seperti tadi yang saya sudah bicarakan di depan. Bukannya justru membuat kita semakin menepi, tetapi gerakan ini justru membuat kita semakin cepat untuk tenggelam. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita diperhadapkan pada situasi darurat seperti hampir tenggelam tadi? Rasul Petrus mengatakan, yang harus kita lakukan adalah menguasai diri dan menjadi tenang. Ketika kita hampir tenggelam, dengan tenang, dengan menguasai diri, badan akan secara otomatis mengapung. Dengan demikian kita bisa melihat lebih jelas bagaimana situasi di sekeliling kita. Apa yang bisa kita gunakan sebagai pegangan? Di mana teman kita yang bisa menyelamatkan kita? Di mana tepian yang bisa kita raih, tepian terdekat,
supaya kita tidak tenggelam, dan yang lainnya. Sahabat Petra yang terkasih, gambaran orang yang seperti hampir tenggelam ini sebenarnya adalah gambaran kita yang hidup di lautan pergumulan. Berbagai kepentingan kebutuhan hidup dan ego, serta pilihan untuk taat kepada Tuhan menjadi seperti lautan, menjadi seperti kolam yang mengelilingi kita. Kadang membuat kita panik dan bingung, apa yang harus saya lakukan? Perasaan kita menjadi kacau, pikiran kita menjadi tidak tenang, sehingga sikap yang kita ambil pun menjadi ngawur dan asal-asalan. Hari ini, Rasul Petrus memberi gambaran bagaimana kehidupan orang Kristen. Rasul Petrus kembali mengingatkan bahwa ada banyak hal yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Dan dalam upaya untuk taat ini, tidak jarang kita menderita, tersiksa, seperti orang yang akan tenggelam tadi. Kristus memang tidak menjanjikan hidup para pengikutnya selalu bahagia, tenang, aman, dan nyaman. Tetapi kalau tadi kita mau melihat lebih dalam, Petrus menegaskan bahwa Tuhan selalu beserta. Bahkan dikatakan dalam penderitaan akan ketaatan kepada Kristus, Roh Allah ada pada kita. Dan inilah yang menjadi kunci. Oleh karena itu, di tengah gempuran pergumulan hidup saat ini, kita diingatkan oleh Rasul Petrus untuk berusaha menguasai diri, sabar, dan berdoa. Seperti yang menjadi tema embun pagi hari ini. Kuasai diri dan tenanglah. Karena dengan demikian, kita bisa melihat dan merasa lebih jernih. Mana yang menjadi kehendak Tuhan dan yang harus kita lakukan. Sabarlah, karena kita tidak berjuang sendirian. Ada Roh Allah di dalam diri kita. Dan berdoalah, karena dengan doa kita beroleh hikmat dan kekuatan untuk setia menjalani hidup taat di dalam Tuhan, walaupun ada penderitaan yang harus kita lalui. Sahabat Petra yang terkasih, jika saat ini saudara sedang dalam pergumulan yang berat, pergumulan di tengah keluarga, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, atau yang lainnya, mari kuasai diri dan menjadi tenang. Jangan sampai pergumulan menguasai kita, tetapi kitalah yang harus bisa menguasai pergumulan kita. Berdoalah, mohon kekuatan dan hikmat dari Tuhan, supaya dapat melalui pergumulan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, bukan menuruti ego kita sendiri. Selamat belajar menguasai diri. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini. Kiranya dengan embun pagi hari ini kita semakin dikuatkan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih,
Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami dan penolong kami, sungguh kami bersyukur melalui firman embun pagi ini, kami dikuatkan, kami diingatkan bahwa di tengah penderitaan sebagai pengikut Kristus, di tengah pergumulan hidup yang tidak pernah berhenti kami lalui, kami tidak sendirian. Ada roh Allah dalam diri kami yang menghibur, menguatkan, dan menuntun. Karena itu Tuhan, kiranya dengan demikian kami dapat menguasai diri kami dan menjadi tenang, sehingga kami dapat melihat situasi dengan lebih jelas, merasakan dengan lebih jernih, sehingga kami pun bisa bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk setia hidup di dalam-Mu, setia menjadikan doa sebagai nafas kehidupan kami, yang menjadi kekuatan dan energi hidup bagi kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga firman yang kami terima saat ini sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan aktivitas dan tugas panggilan kami. Kami juga akan menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam. Pendidikan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami kiranya Tuhan sertai, sehingga kami mampu untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan ceria semangat, bukan dengan terpaksa, bukan dengan bermalas-malasan. Dan kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, sehingga siapapun yang kami temui dan apapun yang kami lalui, tidak menyurutkan niat kami untuk menjadi taat kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi kami, Tuhan memberikan kebahagiaan dan sukacita, sehingga hari ini dapat kami lalui dengan baik sampai malam nanti. Kami juga memohon berkat-Mu Tuhan bagi Radio Petra sebagai fasilitator kami untuk memelihara iman kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tuntun, dan Tuhan jadikan sebagai jalan berkat bagi banyak orang. Kami mengakui keterbatasan kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon pengampunan dari-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini. Saya Pendeta Hesti Murwasari mohon pamit. Selamat melanjutkan aktivitas. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.